Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Ayu Astuti dengan NIM 1830108052. Saya dari jurusan bimbingan dan konseling. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melakukan proses bimbingan klasikal. Baiklah, kita mulai saja kita awali dengan berdoa. Berdoa masing-masing dimulai. Baiklah, semoga bimbingan kita hari ini lancar dan diberi kemudahan oleh Allah. Dan di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu sih bimbingan klasikal. Jadi bimbingan klasikal ini adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa dalam jumlah satuan kelas atau suatu layanan bimbingan yang diberikan oleh guru BK atau konselor kepada jumlah peserta didik dalam satuan kelas yang dilaksanakan di ruang kelas. Jadi itu yang dimaksud dengan bimbingan klasikal. Baiklah, di sini saya akan langsung saja masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu tentang pacaran yang sehat gitu. Baiklah, di sini dalam proses bimbingan klasikal pada hari ini, saya akan membahas tentang pacaran sehat. Mungkin sebagian teman-teman sudah mengenal pacaran sehat itu gimana, dan mungkin sebagian belum. Dan baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pacaran yang sehat kepada teman-teman semua. Baiklah, di sini menurut Prayitno, pacaran adalah proses mengenal dan memahami lawan jenis atau calon pasangan hidup gitu, dan belajar membina hubungan yang adekuat, berkomunikasi dan penyelesaian konflik dengan lawan jenis sebagai persiapan sebelum menikah. Untuk menghindari terjadinya ketidakcocokan dan permasalahan dalam kehidupan berumah tangga yang tidak diantisipasi sebelumnya. Jadi inilah pacaran menurut Prayitno. Dan materi selanjutnya yaitu juga ada tujuan dari pacaran. Jadi di sini tujuan dari pacaran ini seringkali terjadi perbedaan tergantung masa perkembangannya. Pada masa remaja, tujuan pacaran ini lebih pada status kan dan upaya mendapatkan kesenangan gitu. Dan sesuai dengan konteksnya yaitu unsur penyemangat diri gitu. Maka biasanya belum ada unsur tanggung jawab dan komitmen di dalam membangun hubungan pacaran ini gitu. Kalau di masa remaja. Yang materi selanjutnya juga ada tahap-tahap atau tahapan pacaran. Jadi di sini tahapan dalam pacaran yang pertama yaitu ketertarikan. Jadi tantangan untuk tahap ini adalah mendapatkan kesempatan untuk mengatakan ketertarikan dan mengenal orang lain. Sumber ketertarikan ini terdapat lawan jenis sangat bervariasi, antara lain yaitu tentang penampilan fisik, kemampuan, karakter dan sikap, dan juga materi. Yang tahapan kedua yaitu ketidakpastian gitu. Jadi pada tahapan pacaran ini juga ada tahap ketidakpastian. Jadi terjadinya persalinan dari masa tertarik ke arah rasa tidak pasti gitu, tepat atau tidaknya pasangan. Tantangannya adalah menerima ketidakpastian ini sebagai suatu yang wajar dan sangat goyah. Adalah normal jika mendadak ragu apakah melanjutkan hubungan dengan orang ini atau tidak gitu, tanpa memahami tahap
maka seseorang laki-laki mudah berpindah hati. Jadi dalam membangun hubungan ini kita juga harus ada kepastian dalam membangun hubungan pacaran ini gitu. Yang tahapan ketiga yaitu komitmen dan ketertarikan. Nah, jadi di tahapan pacaran ini juga kita harus mempunyai komitmen dan keterikatan gitu. Jadi pada tahap ini kita ingin kencan dengan seseorang secara eksklusif gitu. Kita menginginkan kesempatan memberi dan menerima cinta dalam suatu hubungan yang khusus tanpa harus bersaing dengan orang lain. Nah, gitu. Yang keempat yaitu tahapan keintiman gitu. Jadi dalam tahapan pacaran ini juga harus ada tahapan keintiman gitu. Mulai merasakan keintiman yang sebenarnya gitu. Merasa lebih rileks untuk mengendorkan pertahanan kita dan berbagi lebih mendalam dibandingkan masa sebelumnya gitu. Tahap ini juga merupakan kesempatan untuk lebih mengungkapkan diri dan pasangan. Tantangannya adalah mengatasi sisi yang kurang baik dari pasangan kita atau dari diri kita sendiri. Dan pada tahapan pacaran yang terakhir yaitu tahapan pertunangan. Jadi dalam tahapan pacaran ini juga ada tahap dalam pertunangan gitu. Umumnya pada tahap pertunangan ini pasangan sudah mampu memprediksi masalah potensinya yang mungkin terjadi dalam hubungan mereka. Oleh karena itu, komitmen atau kesepakatan bersama tentang langkah-langkah yang kelak akan diambil juga merupakan hal yang sangat penting gitu. Dan materi selanjutnya yaitu nampak pacaran bagi remaja. Jadi di sini juga ada nampak baiknya dan nampak buruknya dalam pacaran bagi remaja. Yang kalau nampak dari prestasi sekolah, pacaran ini juga bisa menyebabkan prestasi sekolah menjadi meningkat dan menurun gitu. Dan yang kedua, pergaulan sosial. Jadi di sini nampak pacaran bagi remaja yaitu juga bernampak pada pergaulan sosialnya secara dapat mempengaruhi pergaulan sosial dengan teman sebayanya ataupun lingkungan sosialnya. Kita bisa menjadi luas dan menyempit gitu. Dan yang ketiga, tampak dari pacaran bagi remaja yaitu hubungan dengan keluarga yang biasanya menjadi biasanya di sini hubungan dengan keluarga ini menjadi agak renggang gitu semenjak pacaran kan, karena waktu luas lebih banyak dihabiskan dengan pacar daripada keluarga. Biasanya seperti itu gitu. Dan selanjutnya nampak pacaran bagi remaja yaitu mengisi waktu luang gitu. Jadi dalam mengisi waktu yang luang ini, cara mengisi waktu yang luang dapat lebih variatif atau malah makin terbatas gitu. Dan selanjutnya yaitu ketertarikan pacaran dengan seks gitu. Jadi ini juga nampak dari pacaran bagi remaja yaitu dengan seks gitu. Jadi pacaran ini mendorong orang untuk merasa aman dan nyaman gitu. Salah satunya bentuknya dengan kedekatan dan keintiman fisik. Nah, mungkin awalnya memang sebagai tanda atau ungkapan cinta gitu ya, tetapi umumnya akan sulit membedakan antara rasa sayang dengan nafsu. Jadi itu sangat susah membedakan antara sayang dengan nafsu ya. Dan yang terakhir yaitu nampak dari pacaran bagi remaja yaitu penuh masalah sehingga akibatnya stres. Jadi nampaknya dalam pacaran bagi remaja ini
kalau dia sudah putus atau lagi ada masalah, mungkin akibatnya dia stres gitu kan. Jadi hubungan dengan pacar, seperti hubungan dengan pacar, tentu saja tidak semulus yang semula diduga gitu. Karena adanya perbedaan karakter, sikap, latar belakang, dan perbedaan keinginan atau kebutuhan, sehingga pasti akan menjadi sekali terjadi permasalahan dalam hubungan ini. Dan materi selanjutnya yaitu mungkin teman-teman bertanya, bagaimana sih pacaran yang sehat dan bertanggung jawab itu? Nah, jadi di sini yaitu dengan yang pertama yaitu kita harus saling terbuka. Jadi kalau pacaran kita pengen mulus-mulus saja atau sehat-sehat saja atau bertanggung jawab, kita harus saling terbuka dengan pasangan kita. Jadi di sini kita harus saling berbagi pikiran juga dan perasaan secara terbuka, jujur, dan mau berterus terang dengan apa perasaan kita terhadap tingkah laku pacar kita, dengan syarat satu sama lain mau menerima kritik atau teguran atau umpan balik, menerima kenyataan, dan mau berkompromi gitu. Dan yang kedua yaitu kita harus menerima pasangan kita apa adanya. Kalau kita pengen pacaran kita ini mulus-mulus saja atau sehat, dan di sini juga kita harus menerima pasangan kita apa adanya. Di sini kita harus berusaha untuk menerima pasangan kita apa adanya tanpa keinginan untuk mengubahnya sesuai keinginan kita gitu. Dan selanjutnya yaitu juga kita harus saling menyesuaikan. Jadi agar hubungan kita baik, jadi kita harus saling menyesuaikan satu sama yang lain gitu. Jadi proses yang paling penting adalah menyesuaikan perbedaan-perbedaan yang ada di antara pasangan kita. Dan yang selanjutnya yaitu dalam membangun hubungan yang sehat ini tidak melibatkan aktivitas seksual gitu. Jadi di sini bisa mengaburkan proses saling mengenal dan memahami satu sama lain karena bias dengan tujuan untuk menyalurkan dorongan seksual. Dan yang terakhir yaitu mutual dependensi. Jadi dalam mutual dependensi ini dalam membangun hubungan yang lancar atau yang sehat, kita harus masing-masing merasakan adanya saling ketergantungan satu sama yang lain gitu. Dan di sini dan materi selanjutnya yaitu 3 hal yang penting dalam pacaran. Jadi di sini 3 hal yang penting dalam membangun hubungan pacaran ini. Yang pertama yaitu jangan melibatkan perasaan, emosi, cinta terlalu dalam. Orang yang terlalu cinta sangat tergantung akan kehilangan kontrol mengenai diri dan tindakannya sehingga dapat ditekan atau diperalat oleh pacarnya sendiri gitu. Di sini ada beberapa tanda-tanda yang menunjukkan keterlibatan emosi terlalu dalam. Yang pertama yaitu ingin selalu bertemu dan sering tiada kuasa menahan emosi. Yang kedua, sangat takut kehilangan gitu. Yang ketiga, malas melakukan apapun jika tidak ada dia. Terkadang juga ada seperti itu kan. Yang terakhir itu melibatkan bayangan yang terlalu ideal tentang sang pacar. Yang hal yang kedua yaitu di sini kita harus hindarkan terlibatnya seks dalam hubungan pacaran. Karena keterlibatan seks yang selalu mendalam akan menyebabkan kontrol diri terhadap aktivitas seksual yang berkurang, sehingga juga dapat disalahgunakan oleh pasangannya gitu kan Nah, itulah yang ketiga tahap dalam pacaran ini, yaitu selanjutnya perlu pertimbangan agar berhati-hati untuk
memilih teman sebaya. Seringkali gaya pacaran juga dipengaruhi oleh lingkungan dan teman sebayanya ya kan. Jadi itulah 3 hal yang sangat penting dalam pacaran. Baiklah, cuman itu materinya pada hari ini. Pesan saya yaitu jika kamu mencintai dan menyayangi orang lain, itu berarti kamu mencintai dan menyayangi dirimu sendiri. Baiklah, terima kasih. Sampai di sini materi saya pada hari ini. Kalau ada kata-kata saya kurang baik atau jelas, saya mohon maaf. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.